Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Selamat datang kembali di hari Senin. Kita kembali ngobrol mengenai mengeksplor, belajar dari strategi trading forex, entah mau yang diotomatisasi, entah kita berbicara mengenai expert advisor, ataupun ada sebuah pembahasan-pembahasan yang semakin hari di sini kita bahas menjadi semakin mendalam. Dan tentunya masih bersama dengan Ryan Filbert dan juga Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi resmi di Indonesia. Dan pada edisi kali ini kita masih berbincang-bincang mengenai sebuah sistem trading yang kali ini kita akan bawakan tentunya masih bersama dengan Mas Adi Prasetya. Halo Om Adi, apa kabar? Baik. Oke, kita punya tema apa yang menarik hari ini untuk kita sharingkan di hari Senin ini, Om Adi? Pada Senin ini saya pengen curhat. Guys, siap. Sok curhat Mengenai pengalaman nyaris MC saya. Bukan MC sih, nyaris kehilangan uang. Nyaris kehilangan uang curhat. Nah, Sebenarnya berarti lu untung dong? masih untung. Masih untung. Oke, berarti curhat menyenangkan lah. Bahwa apa nih kok bisa Near that experience. Oh, ini oke. Jadi apa nih yang kita akan bicarakan adalah sebuah trading Adi sendiri atau atas sebuah transaksi robot atau apa yang kita Bukan, dulu sebelum saya pakai robot, saya ceritanya gini, kita semua pernah ngerasain lah awal-awal stres mau kemana, ujung-ujungnya pernah nyobain untuk nitip dana ke orang. menitipkan dana Ke orang. Yang waktu itu profitnya sangat konsisten dan besar, sekitar 5-10% bersih yang diterima sebulan. 5-10% per Dan itu bulan konsisten profit setiap bulan. selama Saya masuk sekitar 3-4 bulan doang. untung. Nah, setelah itu ada perasaan. Saya trader. Nggak pernah dan nggak bisa kebayang gimana caranya dapat profit sekonsisten ini. Dimana kalau nggak salah setiap minggu dulu ya. Setiap minggu tuh pasti profit. 5-10% per bulan nggak masuk akal. Menurut saya too good to be true. Dan waktu itu sekitar 3-4 bulan ya. Saya masuk terus merasa nggak enak. Kok bisa sekonsisten ini dan sebesar ini. Akhirnya saya keluar, cabut semua dananya. Terus sekitar 4-6 bulan kemudian habis semua. Jadi jadi gini, ini masih belum terlalu clear ya. Jadi ini bukan sebuah robot, Bukan. tapi adalah sebuah skema penitipan dana. Dulu iya. Penitipan dana. Sebenarnya di forex itu apakah kita legal atau tidak sih menitipkan dana? Gue pengen tahu dong. Kalau di luar banyak sih. Memang kalau di luar. sini emang kalau di Indonesia emang peraturannya rada beda ya. Jadi di luar itu legal? Di luar soalnya banyak, setahu saya banyak sih. Oke, berarti kalau di luar itu kalau nggak salah ada namanya copy trade, Nah, dia sistemnya itu PAMM. PAMM kayaknya. Oke, berarti kalau copy trade sama PAMM adalah dua hal yang berbeda. Beda. Ada copy trade, PAMM sama robot trading. Sama-sama kita do nothing. Iya. Oke, yang kalau yang namanya robot trading itu artinya adalah pakai robot kita terjadi suatu proses transaksi yang seperti kita bahas dari kemarin. Nah. Lalu ada juga yang namanya copy trade, artinya saya ngikutin Adi punya transaksi. Iya, transaksi. Kalau Adi buy saya nge-buy, kalau Adi sell saya sell. Kalau PAMM itu sebenarnya mirip seperti orang mengelola dana pada satu pooling account, di mana transaksi itu akan dilakukan pada akun tersebut. Berarti kalau dia naik akan terbagi secara persentase, kalau rugi juga akan terbagi secara persentase. Iya. Menariknya adalah sebelum kita bicara lebih lanjut adalah 5 sampai dengan 10% konsisten satu bulan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagi saya sih, saya belum pernah nemuin yang konsisten setiap bulan bahkan minggu bisa konsisten profit 5-10% sebulan. Berarti Selama ini sih belum. Berarti yang kita mau bicarakan adalah memang orang untuk trading forex susah untuk dapat profit 5% satu bulan. Atau kalau mungkin saja dijumlah sampai dengan 1 tahun di rata-rata menghasilkan 5-10% itu per bulan adalah suatu hal yang masuk akal. Yang mana yang nggak masuk akal? Itu saya pernah lihat yang ada yang minus, ada yang untung, tapi di akhir tahun 5% sebulan tuh saya pernah lihat. Cuman kalau yang konsisten selama per bulan itu 5%, 10% pas selalu dapat, saya belum pernah. Saya belum pernah lihat. Jadi saya nggak tahu ada atau enggak, saya belum pernah lihat. Oke, jadi maksud daripada statementnya ini adalah kalau ada orang yang tiap bulan dapat 5%, dikali 12 kan 60%. 60%. Kalau 60% dibagi 12 jadi 5%. Itu posisi yang pertama. Yang kedua adalah ada orang dapat 5, tahun bulan depan dapat 10. Tapi bulan depannya lagi minus 5. Iya. Terus abis itu begitu di total sih sama-sama 60%. Tapi begitu dibagi 2 rata-rata kembali 5%. Tapi
up and down-nya itu beda pattern-nya dengan yang pertama gitu maksudnya ya? Iya, tapi garis bawain dulu ya. Saya belum pernah lihat yang konsisten 5-10% sebulan, bahkan lebih dari 10% sebulan, yang akhirnya nggak margin call belum pernah lihat. Saya nggak tahu, saya nggak menuduh ada atau enggak, cuma saya belum pernah lihat. Oke, boleh kita belajar nggak sih dari yang zaman dulu pernah kejadian? Kita tidak perlu menyebut siapa dan kenapa, dan kira-kira kayak apa untuk dijadikan pelajaran buat kita sekarang. Jadi pada hari ini nih sebenarnya sesi setengah curhat. Oh siap. Dimana ini pengalaman saya pribadi. Saya nggak nuduh pihak siapapun, pengalaman saya bener-bener pribadi. Pas saya nitip dana ke orang, waktu itu tiga huruf depannya M. Teman-teman pasti banyak yang tahu. 3 huruf depannya M. Tengahnya, belakangnya, semua tahu. Lu tinggal pilih A sampai Z. Terus? Ya depannya M. Belakangnya A, 3 huruf. Dibongkar ya. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya nggak ngerti ujungnya ini emang bener-bener mereka margin call atau emang kayak gimana. Cuman saya ingin tunjukin ke Anda dulu kayak gimana returnnya. Saya pernah masuk ke sini. Untungnya sih sebelum dia secara teknisnya dia bilang margin call. Saya keluar duluan karena saya ngerasa nggak ada yang nggak bener. Bisa ditunjukin. Dan kebetulan kalau di forex itu record itu lebih terasa lebih jelas ya. Iya, dan dia itu dimasukin ke My FX Book atau tempat yang untuk mencatatkan transaksinya dia lah secara transparan. Nah, ini ceritanya gini nih. Dia trading dari 2017 Desember. Returnnya rapi banget. Terus lah ya. Naik terus. Suatu saat di 2019 Mei margin call. Margin call, tapi jujur bagi saya ada yang aneh dari cerita teman-teman yang kena. Kan saya pas join dan masuk grupnya juga, jadi saya ngikutin perkembangannya kan. Ada yang aneh, selama dia trading sebelumnya, sebelum habis hilang duitnya, dia itu sehari paling tuh minus pun 2%. Saya nggak inget persis, tapi dia tuh kayak risk manajemennya tuh dijaga banget, 1-2%. Jadi maksudnya sehari minus tuh nggak lebih dari 2%. Tapi? Cuman di akhir pas turunnya, dia margin call 2 atau 3 kali. Berarti kan 100% harusnya nggak stop loss dong? Itu dia, saya nggak mau nuduh, tapi itu yang saya ingat kejadiannya kayak gitu. Atau jangan-jangan memang dia selama ini tidak pernah melakukan stop loss? Nggak bisa jawab menurut juga. Menurut saya nggak bisa jawab juga. Sebenarnya ada aneh sih. 3 tahun sebelumnya, rapi banget suatu hari gini Mbak, margin call kan sisa margin, sisa marginnya di margin callin lagi, kena margin call lagi 2 atau 3 kali, jadi apes berturut-turut lah. Dan tanpa ada gimana kalau namanya orang kalau tarung kan dipukul balik, pukul lagi dong gitu ya. Kalau ini dipukul lagi berarti. Jadi, siap. Rada gimana ya, dari sebelumnya setiap hari paling minus 2% maksimum. Rekam jejaknya dulu tidak kongruen dengan yang terjadi terakhir ini lah. Kita bisa lihat lah di chartnya rapi banget. Suatu saat kayak gini, saya nggak nuduh ini bener-bener margin call atau apa, cuma ini yang kejadian. Iya. Cuma lihat dong, ada nggak sih return bulanannya seberapa hebatnya sih dia? Ini dari 2018. Sebulan 16%, pernah pas 11%. Oh ya, atas 10% sebulan. Ini jago banget nih. Terus tahun 2019 pas dia kena margin call. Jadi umurnya nggak nyampe 2 tahun dong ya? 2017 ada. Ada sekali. Ini pemanasan baru 6% katanya. Jadi dengan keadaan seperti ini mungkin kita jadi berpikir buruk adalah sesuatu yang apa sih yang bisa terjadi dengan keadaan begini? Yang mungkin terjadi apa? Ini pure pengalaman saya. Cuman kadang-kadang sesuatu yang too good to be true. Misalnya ini di atas 10% dan konsisten nih. Dari 2018. Konsistensinya yang lu selalu ngomongin dari tadi adalah konsistensinya. itu tidak gampang. Itu sangat sulit. Iya, dan ya hati-hati sih menurut saya dari pengalaman saya pribadi kalau ketemu something yang too good to be true. Contohnya yang kasus saya ini. Hati-hati di belakangnya kejadian yang tidak enak. Jadi kita sebagai trader juga perlu investor dong. Ya investor berarti. Kan tradernya yang dia mengerjakan. Gua kan cuma taruh duit doang. Investor ya mesti hati-hati juga lah. Baik. Tapi ada yang fenomena-fenomena yang menurut saya aneh. Apa tuh? Anggaplah secara teknis dia margin call gitu ya. Iya. Tapi di akhir-akhir sebelum dia margin call sekitar 2-3 bulan itu muncul kayak dia banyak program-program baru yang nge-pull dana. Oh gitu. Iya.
Jadi kayak jadi dulu sangat mengencourage orang untuk masuk besar lah. iya, di akhir-akhir sebelum dia Margin call. secara teknis margin call. Ya katanya margin call. Katanya margin sebelum call. daripada margin call nyedot dana sebesar-besarnya. Iya, banyak program-program yang katanya return-nya lebih besar bla 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 bla. Oh. Itu sih lumayan, ya saya juga lumayan curiga kan. Iya, jadi artinya once dia sudah mau bablas, yang dia lakukan adalah menyedot dana sebesar-besarnya. Iya, Terus kalau kayak begini siapa sih yang bertanggung jawab akibat margin call? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Kan margin call. Nggak ada Margin margin. call itu kan saya trading, saya gagal. Ya lu tau lah kalau gua trading gagal kan gitu ya. Iya. Terus dari apa yang kita pelajari pada hari ini, apa sih yang ingin menjadi pesan? Selain too good to be true, apakah ternyata ada sesuatu yang related dengan kondisi hari ini sehingga membangkitkan curhatnya Adi pada kondisi hari ini? Apa yang disampaikan? Saya cuman sebenarnya tujuan utamanya sih cuman ngasih tahu ke Anda semua yang dengerin video ini. Nonton dong. Nonton ya. Kita radio. Ya, Terus nonton video ini ya lebih hati-hati lah dalam memilih investasi. Dan kalau misalnya Anda investasi ke orang lain, Anda mesti tahu mereka itu gimana sih cara mereka ngelola dananya. Iya. Apalagi kecurigaan saya, takutnya kalau kasus saya ini mungkin bisa masuk ke money game. Saya nggak nuduh. Oh. Mungkin. Saya nggak nuduh. Gimana cara praktek money game-nya yang mungkin bisa terjadi dengan kondisi begini? Dia kerjasama sama brokernya? Mau nggak mau kerjasama. Berarti sama brokernya tidak broker yang terdaftar dan jelas dong? Nah, broker tuh sebenarnya rada ribet ya. Regulasi broker tuh banyak banget. Hati-hati sama broker. Gini, ketika kita masuk ke broker, kita masih cek dulu broker yang kita deposit uang kita itu, regulasinya yang siapa. Kadang-kadang broker tuh ada 2-3 regulasi, kita tes dulu, kita masuk regulasi yang mana. Bagaimana kita tahu? Tanya ke sananya. Oh, walaupun dengan website yang sama? Iya, kadang-kadang tuh di broker itu dia ada 3 regulasi. Ya, maksudnya kalau orang Indonesia tuh regulasi A, dia orang tinggal di Inggris regulasi B, orang tinggal di mana regulasi C. Kita tanya, kita masuk regulasinya yang mana? Atas dasar kita sebagai warga negara mana, kita diarahkan menjadi ke regulasi yang mana? Defaultnya biasanya gitu. Cuman setahu saya bisa pindah regulasi juga. Saya pakai satu broker, bisa pindah sih kemarin saya pindah. Minta pindah regulasi. Saya nggak tahu semua broker bisa atau gitu atau enggak. Cuma kasus saya barusan kok pindah regulasi. Iya. Nah, ini adalah awareness yang bagus sekali. Pertama buat Anda yang mungkin baru trading dan dikenalkan dengan segala sesuatu yang rasanya Anda lazy things, Anda di rumah tapi bisa dapat duit secara ongkang-ongkang kaki, itu adalah sesuatu yang tanda tanya sebenarnya. Apakah benar hidup itu sebegitu gampang buat Anda? Yeah. Betul ya? Yang kedua adalah regulasi itu penting. Sehingga kalau Anda memang berada di Indonesia, ingin untuk bisa mendapatkan suatu keadilan bila mana terjadi sesuatu, meskipun biasanya sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan karena hanyalah itikat baik versus itikat baik, maka ya lebih baik Anda berada di regulasi di Indonesia. Itu menurut gue, Ludi. Kita bisa bahas regulasi broker sih rada panjang sebenarnya. Oh, kita mau bikin sesi baru. Terserah. Saya bukan minggu depan kita tagih lagi. Saya nggak bener-bener dalam banget sih di regulasi. Cuman secara garis besar lumayan. Tahu lah. Kayak ada 3 besar regulator yang paling aman lah sebenarnya. Paling aman ya. Oke. Nah, lalu juga mungkin yang terakhir adalah menjadi suatu awareness terakhir adalah sebenarnya program-program seperti ini di sekitar kita ada yang banyak sekali bisa memberikan persentase yang rasanya gak apa-apa, itu biar seru kalau ada suatunya. Jadi ada suatu regulasi yang bukan regulasi, tapi ada suatu performance yang seperti nampaknya agak-agak menyerupai dengan kondisi yang pernah ditawarkan dari si trading yang forex yang begitu keren ini di era tahun 2018 ke 2019 ya. Dan ya please be careful kalau Anda merasa bahwa Anda ingin mengamankan uang Anda, better Anda mengetahui dengan baik. Trading sendiri belum tentu untung. Iya. Ditaruh di tempat orang lain juga belum tentu untung. Tapi kan lebih nyesek lagi Anda taruh di tempat lain hilang dengan sesuatu yang di luar harapan Anda, itu lebih parah menurut saya. Mungkin itu aja kali ya. Itu aja sih. Cuman ya pengalaman pribadi saya lumayan sakitnya sih ketika dengar, dulu intinya saya tahu ini dari salah satu pembicara. Dia punya murid, jadi kan kayak lumayan percaya dikit lah, lumayan percaya lah. Terus jadi saya satu komunitas lihat teman-teman banyak yang kena juga, hilang 50 juta, hilang 80 juta. Ya. Oke. Pelajaran lah bagi teman-teman. Pengalaman dari saya, jangan sampai
semoga bisa jadi pelajaran buat Anda ke depannya. Yes, oke. Thank you atas kehadirannya pada hari ini, Om Adi, Mas Adi. Dan semoga selalu bermanfaat buat Anda semua. Dan ini adalah video series yang kita buat bersama dengan Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi resmi di Indonesia. Salah satu hal yang kita angkat di RF Channel bersama dengan Okta.id adalah awareness bahwa trading forex, yes, kalau orang bilang ada bahaya, makan pun ada bahaya. Kalau makan udang bahaya keselak ya. Semua tuh ada gitu. Tapi kita menjadi orang yang sadar apa yang kita lakukan dan kita menjadi dewasa bahwa ya ini adalah resiko. Tapi di samping kita bisa mengendalikan resiko, disitulah keuntungan yang bisa terjadi. Kita akan lanjut pada seri minggu depan. Thank you Om Adi atas kehadiran pada hari ini. Selalu saya untuk Anda, dari saya Ryan Filbert dan Mas Adi Prasetya. Salam investasi untuk Indonesia. Bye-bye.